Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah fikih muqarran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, lanjutan dari pertemuan yang sudah pernah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan pendapat para ulama-ulama mazhab terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi teman-teman semuanya, penting sekali untuk memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan wudhu ini, sehingga kita dapat memahami bagaimana dinamika yang terjadi di antara para ulama-ulama mazhab ketika mereka membahas perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama mazhab ini bukanlah berbeda dalam semua perkara. Maka nanti kita akan dapatkan bahwa terkadang Imam Hanafi, Imam Maliki dan Syafi'i sepakat dalam satu perkara, dan ketiganya berbeda dengan Imam Hambali. Tapi di lain waktu Imam Hanafi yang berbeda sendirian, sementara ketiga ulama yang lain mereka sepakat dalam perkara yang lain lagi. Jadi para ulama-ulama ini jangan kita anggap mereka selalu berbeda, karena justru pada faktanya mereka banyak sekali persamaan-persamaan. Makanya keempat ulama mazhab ini di tengah-tengah umat Islam di dunia itu diakui sebagai mazhab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab ulama yang diterima oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan khusus kita di Aceh, kita mengamalkan mazhab Syafi'i, ya kan? Tapi kita perlu belajar fikih muqarran. Makanya ada mata kuliah fikih muqarran di prodi PAI, Pendidikan Agama Islam di UIN Araniri, Fakultas Tarbiyah, ya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kenapa mesti ada mata kuliah fikih muqarran? Sehingga teman-teman semuanya kita dapat memahami bahwa para ulama mazhab ini mereka sehingga kita dapat memahami perbandingan antara satu mazhab dengan pendapat ulama mazhab yang lain. Yang pada intinya teman-teman semuanya kita dapat belajar di sana kenapa satu ulama ini berpendapat seperti ini, dan kenapa ulama yang lain pendapatnya lain lagi, kenapa mereka berbeda pendapat. Nah, makanya di awal kita sudah membahas penyebab ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama mazhab, kenapa mereka berbeda pendapat dan bagaimana sikap kita, ya. Ini penting sekali diketahui oleh mahasiswa prodi PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki wawasan yang luas ketika kita memahami perkara-perkara dalam fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkara yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu hal yang membatalkan wudhu menurut ulama mazhab. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perkara yang pertama, yang para ulama berbeda pendapat di kalangan mereka terkait dengan penjelasan secara terperinci, ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, ya, segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, baik berupa perkara biasa seperti kencing, tinja, angin, air mati dan air wadi. Jadi teman-teman semuanya, mereka berbeda pendapat bukan tidak sepakat ini membatalkan wudhu, tetapi ada pada takaran-takaran tertentu mereka jadi berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat itu membatalkan wudhu, cuman kapan ini bisa disebut membatalkan wudhu itu yang mereka berbeda pendapat. Jadi ini tidak kita bahas lagi, ya, poin yang pertama ini, karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua juga persoalan bersalin tanpa keluar darah. Ini juga berbeda pendapat di kalangan para ulama mazhab. Apakah membatalkan wudhu? Ya, mereka sepakat semua membatalkan wudhu, tapi
bagaimana penjelasan bersalin tanpa keluar darah yang dapat membatalkan wudhu, ya kan? Kemudian yang ketiga, perkara sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan seperti darah nanah ketika kita sholat, ya kan? Ketika kita sholat misalnya keluar darah atau keluar nanah selain daripada kubul ataupun dubur, misalnya dari hidung, dari mata, kan, ataupun dari tempat luka. Jadi para ulama sepakat batal wudhu. Tetapi kemarin sudah kita bahas bahwa misalnya kalau tentang darah, sejumlah mana darah itu keluar baru boleh baru dianggap membatalkan wudhu. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya. Kemudian perkara yang keempat yang para ulama berbeda pendapat yaitu muntah. Ketika keluar muntah, itu bagaimana status dari muntah itu dan sehingga dia menjadi batal wudhunya, badal wudhu kita, ya kan? Jadi terjadi lagi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu sudah kita bahas. Kemudian ini sekedar kita review, ya. Kemudian yang kelima, hilang akal. Hilang akal sepakat para ulama bisa membatalkan wudhu, tapi hilang akal yang bagaimana yang dapat membatalkan wudhu? Apakah hilang akal misalnya dengan tertidur sejenak itu juga bisa membatalkan wudhu? Nah, ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, jadi teman-teman juga bisa membuka kembali, ya, kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang kemarin saya sudah kirim PDF-nya ke kalian, ya, terjemahannya, ya, sangat bagus sekali, sangat mudah sekali kita pelajari karena sudah ada versi terjemahan. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengkaji perkara ke-6 yang dimana para ulama berbeda pendapat terkait dengan ulasan-ulasannya yang secara terperinci yang dianggap bisa membatalkan wudhu. Jadi yang pertama pada kesempatan kali ini atau dengan lanjutan kemarin yaitu yang ke-6. Perkara yang ke-6 yaitu perkara menyentuh perempuan. Bagaimana menyentuh perempuan yang bisa membatalkan wudhu? Nah, para ulama sepakat menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Tapi apa yang disebut dengan menyentuh perempuan? Menyentuh yang dalam keadaan bagaimana sehingga dapat menyebabkan batalnya wudhu. Nah, coba kita perhatikan teman-teman semuanya. Menurut pendapat mazhab Hanafi, wudhu akan batal kalau bersentuhan dengan perempuan ketika berjima. Jadi menurut mazhab Hanafi, wudhu kita hanya batal kalau bersentuh ketika berjima, maksudnya, ya. Artinya kalau bersentuhan di luar berjima, maka tidak batal berjima, tahu ya, bersetubuh, berhubungan suami istri. Nah, kalau bukan dalam konteks berhubungan suami istri, ya berarti tidak batal, itu menurut mazhab Hanafi. Jadi artinya mazhab Hanafi sepakat bahwa menyentuh perempuan menyentuh kulit perempuan batal wudhu, baik bagi si perempuan ataupun si laki-laki dalam keadaan berhubungan suami istri. Di luar itu nggak batal. Nah, itu dalam pemahaman mazhab Hanafi. Kemudian menurut ulama-ulama mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, wudhu batal kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau ada rasa nikmat ataupun timbul gairah nafsu. Artinya ketika pegang ada rasa nafsu kepada yang dipegangnya, ya kan? Kalau ada rasa nafsu ketika memegang lawan jenis ini, maka ini bisa mengakibatkan batalnya wudhu. Nah, artinya kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali, kalau menyentuh kulit perempuan ini tidak ada rasa nikmat atau tidak ada rasa nafsu, maka tidak batal wudhunya. Itu menurut mazhab Maliki dan Hambali. Nah, sementara menurut mazhab Syafi'i, bentar ya, lagi baca ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, wudhu kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, ini lebih tegas, coba ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i lebih tegas, wudhu keduanya laki-laki maupun perempuan akan batal kalau meskipun terjadi persentuhan tanpa disertai hawa gairah ataupun nafsu, ya kan? Tanpa nafsu saja bisa batal, apalagi dalam konteks berhubungan suami istri, itu lebih batal lagi. Jadi bersentuhan tanpa hawa nafsu saja bisa lebih batal. Jadi artinya di sini dalam konteks ini mazhab Syafi'i itu lebih tegas
kena perempuan batal wudhunya. Makanya kita di Aceh kalau suami istri, kalau kita lihat ayah dan ibu kita kalau habis wudhu mereka bersentuhan, mereka pasti akan wudhu lagi. Ya, jadi kenapa? Karena itu dasarnya dari mazhab Syafi'i yang sudah dipelajari dan sudah diajarkan secara turun-temurun di Aceh. Nah, teman-teman semuanya, apa dasarnya dari pendapat ini ya? Kalau dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Kan dari dalil ini kemudian dianggap jadi dalil sehingga dianggap menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudu. Nah, teman-teman semuanya, ini penjelasannya ya. Penjelasannya kalau menurut mazhab Hanafi wudu batal dengan sebab persetubuhan atau berhubungan suami istri. Ya kan? Kalau yang lain tidak. Nah, teman-teman semuanya, kalau sudah penuh dengan syahwat baru batal kalau menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Maliki batal kalau ada nafsu, ya kan? Walaupun orang yang disentuh itu misalnya disentuh anak-anak walaupun dia belum balik. Baik sentuhan itu berlaku dengan istrinya, dengan perempuan lain, ataupun dengan mahramnya siapapun, ya kan? Ataupun dengan mahramnya, ya kan? Sentuhan pada kuku dan rambut atau sentuhan yang beralaskan seperti kain, baik kain yang jadikan alas itu tipis yang dapat menyebabkan orang menyentuh merasakan kelembutan badan, ataupun kain itu tebal yang ketika disentuh juga merasakan kelembutan yang disentuh ini. Maka teman-teman semuanya, ini dianggap membatalkan wudu kalau menurut mazhab Maliki, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, jadi menurut mazhab Maliki kalau ada nafsu maka bisa membatalkan wudu, ya kan? Sentuh saja, apalagi pada tahap berikutnya, ya kan? Misalnya orang suami istri, ya kan? Kemudian teman-teman semuanya, menurut mazhab Maliki ada 3 syarat baru persentuhan itu dapat membatalkan wudu. Yang pertama sudah balik, kalau belum balik tidak, kan? Kemudian orang yang disentuh pada kebiasaannya normal, ya kan? Normal ada menimbulkan syahwat. Kemudian yang ketiga ada keinginan ketika disentuh itu untuk memuaskan nafsu. Nah, jadi itu syarat menurut mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Hambali, pendapatnya masyhur di kalangan ulama mazhab Hambali, wudu akan batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas penghalang. Ya kan? Kalau ada nafsu dan meskipun tanpa alas penghalang, ya kan? Ketika tidak ada alas penghalang dan ada nafsu, baru itu batalnya. Ketika ada alas penghalang menurut mazhab Hambali maka tidak batal. Jadi itu sekilas ya, panjang nih penjelasannya ya. Dalil mazhab apa dalilnya? Kalau mazhab Hanafi tadi mengatakan menyentuh perempuan batal wudu, maksudnya berjima, bersetubuh. Nah kan, dalil menurut mazhab Hanafi yaitu berpegang pada pendapat Ibnu Abbas. Jadi ada dalilnya, jangan dianggap tidak ada dalil. Ya, sabar dulu ya. Jangan dianggap tidak ada dalil. Dalilnya menurut mazhab Hanafi karena ada pendapat tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud aula mastumun nisa itu ataupun menyentuh perempuan, kan? Menurut mazhab Hanafi maksud menyentuh ini karena ada pendapat tafsir mengatakan bahwa menyentuh itu maksudnya jima. Jadi makanya kemarin saya sudah pernah jelaskan bahwa alasan kenapa di kalangan para ulama mazhab ini berbeda pendapat adalah karena pemahaman mereka terhadap dalil-dalil. Jadi dalam konteks ini mazhab Hanafi melihat aula mastumun nisa ini maksudnya bukan menyentuh saja tapi berhubungan suami istri, dan ada ulama tafsir juga yang mengatakan seperti itu ya. Jadi makanya kita penting sekali memahami fikih muqarran ini sehingga kita dapat
betul-betul memahami dasar-dasar mereka mengambil dasar-dasar mereka mengeluarkan pendapat seperti itu ya. Begitu juga dalam mazhab Hanafi ini mereka mengambil pendapat dari Ibnu Sikit yang mengatakan bahwa lamastumun nisa ini menyentuh ini maksudnya sentuhan apabila digandengkan dengan perempuan ia akan menjadi jima'. Dan juga berdasarkan pepatah orang Arab mengatakan saya menyentuh perempuan itu berarti saya telah melakukan jima' dengannya. Jadi kalau orang Arab itu dipahami kalau misalnya dikatakan seorang laki-laki mengatakan saya telah menyentuh seorang perempuan, maka itu maknanya saya sudah berjima' dengannya ataupun bersetubuh dengannya. Tinggal dipahami bahwa ayat aula mastumun nisa ini menurut mazhab Hanafi yaitu menyentuh dalam konteks bersetubuh ya. Jadi begitu teman. Menurut mazhab Hanafi ya kan, menurut mazhab Hambali dan Maliki berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucup salah seorang istrinya, kemudian Rasul terus menunaikan sholat tanpa berwudu. Jadi ada dalil juga bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya di jidat istrinya, kemudian beliau langsung berwudu, tidak langsung sholat, tidak berwudu lagi. Jadi itu dianggap sebagai dalil bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, ya kan? Makanya menurut mazhab Hanafi menyentuh pada ayat Allah mastumun nisa ini menyentuh berjima' maksudnya, bukan menyentuh sekedar nyentuh saja, karena buktinya menurut mazhab Hanafi Rasulullah mencium istrinya lalu kemudian sholat. Nah kan ini gimana kita pahami? Dalil ini jelas sekali yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucup istrinya, lalu kemudian beliau sholat tidak wudhu lagi. Jadi kayak mana ini kan? Nanti kita akan lihat bagaimana argumentasi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wudhu akan batal walaupun hanya dengan bersentuhan biasa. Juga ini kita teruskan dalil yang mengatakan bahwa wudhu tidak akan batal dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau bukan bersetubuh. Hadis riwayat Aisyah juga, ketika Rasulullah hendak menunaikan sholat, kata Aisyah, saya pernah duduk di hadapan Rasulullah seperti jenazah. Kan? Jadi Aisyah merebahkan badannya di hadapan Rasulullah, hingga apabila hendak witir Rasulullah menyentuh saya dengan kakinya. Lalu kemudian ketika Rasulullah mau witir, kena kaki Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, ya kan? Dan lalu Rasulullah sholat. Dalam riwayat ini terdapat bukti yang menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, dan juga Rasul menyentuh Aisyah tersebut tanpa alas apapun, langsung disentuh. Ada juga dalil yang lain dari Aisyah juga. Pada suatu malam saya mendapati Rasulullah tidak ada di atas kasur. Lalu saya mencarinya dan saya memegang telapak kakinya dengan tangan saya pada waktu beliau berada di dalam masjid. Jadi dipegang oleh Aisyah dan Rasulullah kemudian sholat. Itu dalil yang dijadikan oleh para ulama-ulama selain mazhab Syafi'i, di mana mereka berpendapat bahwa sentuh saja kalau tidak ada nafsu, atau pada saat itu tidak ada nafsu maksudnya, sentuh saja maka tidak membatalkan wudhu, ya kan? Jadi itu pendapat kalau tidak batal wudhu, sentuh saja kalau tidak ada nafsu, itu berarti pendapat ulama-ulama selain mazhab Syafi'i, ya kan? Kemudian teman-teman semuanya, apa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh kulit perempuan itu dapat membatalkan wudhu, ya kan? Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wudhu tetap batal disebabkan adanya sentuhan antara seorang laki-laki dan perempuan ajnabi yang bukan mahram walaupun dia telah mati. Jenazah, misalnya ada jenazah laki-laki bukan mahram dia disentuh oleh perempuan, tetap batal juga. Atau jenazah perempuan disentuh oleh laki-laki, tetap batal juga. Dan juga yang masih hidup, ya kan? Dan bersentuhan tanpa penghalang. Jadi itu bersentuhan tanpa penghalang itu dapat membatalkan wudhu. Makanya kalau kita lihat
ulama-ulama kita ini di Aceh kalau ada orang salam ya dipakai penghalang, dipakai rida atau gimana kan, sehingga tidak kena bersentuhan tangannya, karena dianggap dalam mazhab Syafi'i dapat membatalkan wudhu. Nah, jadi walaupun tetap batal menurut mazhab Syafi'i ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan, walaupun salah satunya pikun, misalnya laki-laki sudah pikun, datang perempuan ini bukan mahramnya, dia kena kulitnya, tetap juga haram. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak akan batal wudhu kalau menyentuh rambut, gigi dan kuku. Jadi kalau itu saja itu tidak batal, bukan kulitnya maksudnya ya. Atau juga tidak akan batal kalau menyentuhnya dengan adanya alas. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan mahram, ya kan? Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Jadi kalau orang yang haram dinikahi itu tidak masalah, ya kan? Tidak batal. Orang yang haram dinikahi itu siapa? Mulai dari ibu kita, kakak kita, adik kita, ya kan? Adik mama kita. Jadi itu tidak batal untuk kita. Dan juga menurut mazhab Syafi'i, wudhu tidak akan batal dengan menyentuh seorang anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan biasanya tidak menimbulkan syahwat pada salah seorang dari mereka. Jadi teman-teman semuanya, menurut mazhab Syafi'i juga menurut mazhab Syafi'i tidak akan batal wudhu kalau kita menyentuh anak perempuan bagi kita laki-laki, atau bagi kaum perempuan yang sudah besar menyentuh anak laki-laki yang kecil, yang secara adat ketika kita sentuh itu tidak ada nafsu, ya kan? Tapi kalau sudah besar sedikit, ya kan, sudah ada nafsu orang melihat, nah itu sudah jadi batal. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Apa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sehingga berpendapat batal wudhu dengan menyentuh kulit lawan jenis? Dalilnya ayat tadi itu juga, aula mastumun nisa, ayat surah An-Nisa ayat 43. Artinya atau kamu telah menyentuh perempuan. Ya. Jadi itu dalil yang dipakai oleh semua mazhab, ya kan, yang menyatakan batal wudhu dengan menyentuh kulit perempuan. Jadi bagaimana kemudian dari dalil yang sama berbeda pendapat, ya kan? Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, lamastumun nisa, mulamasah itu maksudnya sentuhan, bukan sentuhan semata-mata ya, bukan jima. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ayat aulamastumun nisa maksudnya itu sentuhan, bukan jima. Jadi itu berbeda dalam menafsirkan ayat, ya kan? Kalau mazhab yang lain, mazhab Hanafi, juga ada dalil-dalil dikonekkan dengan dalil dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak berwudhu lagi setelah menyentuh istri beliau. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau menurut mazhab Syafi'i ini yang pertama, bahwa maksud ayat aula mastumun nisa mulamasa ini yaitu bersentuhan, bukan berjima, bukan bersetubuh. Nah, kemudian pendapat mazhab Syafi'i, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, nah kan, di mana Rasulullah mengecup kening istrinya, adalah menurut mazhab Syafi'i hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dan mursal. Jadi penilaian mazhab Syafi'i, hadis-hadis itu lemah, ya kan? Kemudian juga hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah menceritakan perbuatan yang menyentuh kaki Rasulullah juga dhaif. Jadi hadis-hadis yang diambil oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki itu dianggap dhaif oleh Imam Syafi'i. Oleh sebab itu sentuhan itu dianggap terjadi dengan alas penghalang, atau hukum itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW saja. Ataupun menurut mazhab Syafi'i bahwa menyentuh kulit
istri tidak membatalkan wudhu, ataupun mungkin hanya berlaku bagi khusus bagi Rasulullah saja, sementara bagi kita umatnya tidak berlaku seperti itu, ya kan? Berdasarkan ayat tadi, Allah mastumun nisa, adapun menyentuh, jadi dianggap berarti pengkhususan bagi Rasulullah. Yang pertama dianggap lemah, yang kedua dari dalil itu dianggap itu hanya pengkhususan bagi Rasulullah saja. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita bertanya ya, jadi bagaimana logikanya menyentuh kulit perempuan dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kulit perempuan itu bisa membatalkan wudhu? Karena logikanya begini, bahwa istri kita itu pada dasarnya kan dia perempuan mahram, bukan perempuan mahram, ya kan, bukan adik kita, bukan kakak kita. Jadi artinya kalau misalnya mereka bercerai, sepasang suami istri ini bercerai, berarti mereka sudah bukan siapa-siapa lagi, kira-kira begitu. Sehingga dianggap dapat membatalkan wudhu kalau terjadi persentuhan kulit antara suami dan istri, ataupun dan juga perempuan-perempuan yang bukan mahram yang lain, ya. Nah, jadi itu yang keenam. Jadi seperti itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka ini kita harus paham, ya. Makanya dibuat mata kuliah fikih Muqarran. Kemudian teman-teman semuanya, berbeda pendapat juga para ulama-ulama mazhab yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Bagaimana menyentuh kemaluan yang dianggap bisa membatalkan wudhu, yaitu kubul dan dubur, yang di depan ataupun yang di belakang, ya. Menurut mazhab Hanafi, wudhu tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Karena para ulama mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan Talak bin Ali, indama huwa bid'atun minka. Jadi hadis artinya kemaluan itu adalah sepotong daging pada tubuhmu. Jadi dianggap, ya, sama seperti bagian tubuh yang lain juga. Kemaluan ini dianggap sama seperti bagian yang lain juga, sehingga dianggap tidak membatalkan wudhu. Itu dalil dari mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki, wudhu akan batal dengan sebab menyentuh penis, ya kan? Namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batal wudhu. Kalau menurut mazhab Maliki lain lagi, ya, beda antara menyentuh kubul dan dubur. Kalau menyentuh kubul batal wudhu, menyentuh zakar atau farad bagi perempuan itu batal wudhu. Namun menyentuh dubur yang di belakang itu dianggap tidak batal. Itu kalau menurut mazhab Maliki. Nah, teman-teman semuanya, jadi kemudian kita lihat lagi menurut ini dalilnya, ya, dalil yang diambil oleh mazhab Maliki adalah barang siapa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa menyentuh zakarnya, maka janganlah dia sholat kecuali sesudah dia berwudu. Itu menurut mazhab Maliki. Kemudian teman-teman semuanya, mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu gimana pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali? Nah, menurut kedua mazhab ini, ulama kedua mazhab ini, wudhu akan batal kalau bersentuhan kemaluan anak Adam, baik itu zakar, baik itu kubul maupun dubur, ya kan? Zakar bagi laki-laki dan farad juga bagi perempuan. Baik menyentuh kubul dubur sendiri ataupun orang lain, misalnya anak kecil, ya kan? Anak kecil ataupun sudah besar. Nah, itu bisa menyebabkan batal wudhu. Kan biasa kita memandikan anak kecil, kita pegang, kita cebokin dia. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i bisa batal wudhu. Nah, jadi teman-teman semuanya, hukum batal wudhu menyentuh kubul ataupun dubur ini dalam mazhab Syafi'i berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan, yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya. Dengan ini, ya, kalau disentuh dengan ini baru batal. Misalnya kita pegang anak-anak, kalau dengan ini kita pegang baru batal.
Nah, maka wudhu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak akan batal kalau disentuh dengan bagian punggung. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak akan batal kalau misalnya kena dengan ini. Kalau kita cebok dengan ini kan, tapi nggak mungkin cebok dengan ini. Nah, jadi kalau disentuh dengan punggungnya tidak akan batal. Adapun juga tepi jari ya, itu juga tidak akan batal. Jadi yang batal kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah bagian yang terlindung ketika batin sebuah telapak tangan dirapatkan. Jadi dalam konteks ini mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab Maliki, karena bagian belakang punggung telapak tangan bukanlah alat untuk menyentuh, karena dianggap ini bukan alat untuk menyentuh ya. Sementara itu menurut mazhab Hambali, nah ini beda lagi. Menurut mazhab Hambali tidak ada beda antara menyentuh dengan ini ataupun dengan ini. Ya. Karena ada hadis yang berbunyi, idza aqda ahadukum biyadihi ila farji laisa bainahuma satratun falyatawadda. Kalau seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan dan tidak terdapat alas di antara keduanya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi dari dalil ini yang dipakai oleh mazhab Hambali untuk menegaskan bahwa menyentuh dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun, baik dengan ini maupun dengan ini, akan dapat membatalkan wudu. Nah, jadi teman-teman semuanya, dalam konteks ini Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, beliau berpendapat pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah jumhur selain ulama mazhab Hanafi. Ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Talib bin Ali adalah hadis dhaif atau telah dimansukh. Jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang selain mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyentuh yang batal itu adalah menyentuh dalam konteks berjima, berhubungan suami istri. Selain itu tidak batal kalau menurut mazhab Hanafi. Jadi ini yang menurut pengarang kitab ini, Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa pendapat ulama mazhab Hanafi ini tidak diterima karena dianggap dalilnya lemah sekali. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang ke-8 yaitu tertawa terbahak-bahak. Menurut mazhab Hanafi, tertawa dalam sholat dapat batal wudu jika orang yang sholat itu seorang yang sudah balik, baik tertawanya itu dilakukan dengan sengaja ataupun terlupa. Jadi baik kalau menurut mazhab Hanafi, kalau dalam sholat seseorang dia tertawa, maka bukan hanya sholatnya yang batal, tapi juga wudunya juga batal. Nah, jadi teman-teman semuanya, bahaya itu ya, nggak boleh tertawa dalam sholat. Tapi kalau nanti kita akan lihat dalam mazhab Syafi'i. Tapi memang kalau batal sholat, kalau tertawa membatalkan sholat, itu semua mazhab ya sepakat ya. Kalau kita tertawa dalam sholat itu akan batal sholat kita. Tetapi mazhab Hanafi itu lebih tegas, bukan hanya sholat yang batal, tapi juga wudhunya sekaligus juga jadi batal. Nah, jadi teman-teman semuanya, dan yang batal ini menurut mazhab Hanafi adalah orang yang sudah balik ya. Kalau orang yang belum balik, dia belum ta'al hukum. Nah, apa maksud tertawa tinggi, tertawa terbahak-bahak? Maksudnya tertawa yang didengar oleh orang lain. Kalau tertawa yang hanya bisa didengar oleh diri sendiri, itu adalah tertawa biasa, ya kan? Tertawa yang didengar oleh orang lain membatalkan sholat dan wudu, sementara tertawa yang hanya didengar oleh dirinya sendiri menurut mazhab Hanafi hanya membatalkan sholat saja, tidak membatalkan wudu. Adapun senyuman, kalau sekedar senyuman gitu kan, maka senyuman ini adalah tertawa yang tidak bersuara dan tidak memperlihatkan gigi, misalnya gini, ya nggak nampak gigi, ya kan? Maka ia tidak menyebabkan batalnya wudhu maupun sholat. Jadi kalau sekedar senyum, menurut mazhab Hanafi tidak batal dua-duanya, baik sholatnya maupun wudhunya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa dalil yang diambil oleh mazhab
Hanafi. Dalilnya adalah hadis yang artinya sesungguhnya siapa saja yang tertawa terbahak-bahak maka hendaklah ia mengulangi sholat dan wudhunya. Ada dalil, jangan nggak ada dalil. Nah, ini adalah dalil yang diriwayatkan dari 657 hadis musnad dan mursal, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari pada At-Tabrani, dan riwayat Abu Hurairah yang ada pada Daruqutni, ya kan, Ibnu Umar dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semuanya itu mazhab Hanafi tadi ya. Sekarang jadi ini makanya kesimpulannya, maka kita harus jaga diri kita dan juga anak-anak kita jangan sampai tertawa ketika lagi sholat. Nah, itu tidak dibolehkan tertawa ketika dalam sholat. Nah, kalau dalam mazhab kita tertawa itu sudah pasti membatalkan sholat. Kalau wudhu tidak batal. Nah, kita akan lihat. Nah, bagaimana pendapat selain ulama mazhab Hanafi dalam perkara ini? Nah, pendapat jumhur ulama selain mazhab Hanafi, jadi apa itu jumhur? Jumhur itu pendapat mayoritas ulama, ya kan? Pendapat jumhur ulama selain mazhab Hanafi mengatakan wudhu tidak akan batal disebabkan tertawa yang keras. Karena perbuatan itu tidak mewajibkan seorang berwudhu apabila di luar sholat, ya kan? Karena dianggap begini, kalau di luar sholat orang yang tertawa besar itu tidak akan membatalkan wudhunya, kan nggak ada keterangan bahwa antara hal membatalkan wudhu adalah tertawa yang besar, tertawa terbahak-bahak. Ya, jadi begitu teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, wudhu tidak batal karena tertawa keras. Seperti yang saya katakan tadi bahwa karena dianggap tertawa keras ini tidak batal wudhu kalau di luar sholat. Jadi juga tidak akan batal wudhu walaupun di dalam sholat. Tapi hanya batal sholat. Nah, jadi teman-teman semuanya, menurut Syekh Wahbah Zuhaili yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Ada pasti ya, kalau Syekh Wahbah Zuhaili ya beliau berpegang pada pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Kemudian teman-teman semuanya, berikutnya perkara yang selanjutnya itu makan daging unta. Makan daging unta juga berbeda pendapat para ulama. Kalau menurut mazhab Hambali, memakan daging unta itu bisa membatalkan wudhu seorang. Karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi, tawadda'u min luhumil ibili wala tatawadda'u min luhumil ghanami. Wudhulah kalian karena memakan daging unta dan nggak perlu wudhu karena memakan daging kambing. Jadi kalau orang makan daging unta, menurut mazhab Hambali itu dia setelah makan itu dia harus berwudhu. Kalau makan daging yang lain tidak perlu berwudhu. Nah, jadi menurut mazhab Hambali, ya kan, hukum berwudhu karena makan daging unta merupakan ibadah yang tidak dapat dipikirkan sebabnya. Jadi sebenarnya mereka mengatakan tidak diketahui kenapa harus wudhu karena makan daging unta, ya kan? Maka hukum ini tidak berlaku bagi yang lain. Ya, semata-mata mereka menetapkan bahwa perlu wudhu setelah makan daging unta itu karena ada dalil itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana lalu kemudian ulama-ulama yang lain tidak sepakat, ya kan? Apakah tidak mengetahui dalil ini? Kita akan lihat. Nah, jumhur ulama selain mazhab Hambali mengatakan wudhu tidak batal dengan sebab makan daging unta. Nah, ternyata ada dalil juga. Jumhur ulama selain mazhab Hambali juga menggunakan dalil. Dalilnya adalah di antara dua perkara keputusan yang terakhir pada Rasulullah SAW adalah tidak wajib berwudhu karena memakan sesuatu yang dibakar oleh api. Jadi ulama-ulama selain mazhab Hambali mengatakan bahwa kalau makan sesuatu yang telah dibakar oleh api, digoreng, dibakar, ya kan, itu tidak akan membatalkan wudhu. Jadi artinya dalam pendapat jumhur mengambil dalil ini bahwa memakan daging yang sudah dibakar tidak akan tidak akan membatalkan wudhu. Sehingga dalil sebelumnya yang dipakai oleh mazhab Hambali tidak dipakai oleh jumhur ulama. Jadi dianggap dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali sudah dimansuhkan, sudah tidak berlakukan lagi dengan adanya dalil ini. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian teman-teman semua yang ke-10 memandikan mayat. Memandikan mayat
menurut para ulama-ulama mazhab bisa membatalkan wudu, tetapi mereka berbeda pendapat secara teknisnya. Bagaimana memandikan mayat yang bisa menyebabkan batal wudu? Mayoritas ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wudu akan batal karena seseorang memandikan mayat secara keseluruhan. Ataupun memandikan sebagiannya saja, dimandikan semuanya, semua bagian badannya ataupun sebagian, misalnya kaki pegang kepala saja, itu semuanya bisa membatalkan wudu. Itu menurut mazhab Hambali, lebih tegas ya kan, apapun kalau pegang mayat itu harus wudu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak ada dalil mazhab Hambali mengatakan seperti itu? Ada dalilnya dari riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa mereka berdua menyuruh orang memandikan mayat supaya berwudu. Jadi karena dulu pernah para sahabat Nabi meminta orang yang memandikan jenazah ini supaya mereka berwudu. Nah, itu dalilnya. Nah, bagaimana pendapat ulama yang lain? Mayoritas ulama yang lain. Nah, mayoritasnya berpendapat tidak ada tuntutan untuk berwudu karena tidak ada nas yang mengatakan bahwa batal wudu karena memandikan jenazah. Nah, jadi artinya memandikan jenazah tidak membatalkan wudu, kecuali yang seperti kita bilang tadi ya, ada menyentuh kemaluannya, apalagi dengan tangan ya kan. Tapi kalau memegang alas ya tidak masalah. Nah, jadi teman-teman semuanya dianggap tidak ada nas. Nah, kalau menurut mazhab selain mazhab Hambali tidak batal wudu karena dianggap tidak ada nas. Jadi bagaimana juga dengan dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali tadi? Nah, jadi menurut mazhab Hambali, menurut mayoritas ulama ini, berarti dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali itu adalah dalil yang lemah, dalil yang dhaif. Maka ada catatan tentang Abu Hanifah dan juga siapa ini, dan juga dari ini ya, ini ditulis oleh Ibnu Rusyid. Nah, Ibnu Rusyid mengatakan Abu Hanifah telah bersikap ganjil apabila beliau mewajibkan wudu karena tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Jadi dianggap ganjil dengan berdasarkan hadis yang mursal yang diriwayatkan oleh Abu Aliyah. Nah, dan Ibnu Rusyid juga mengatakan segolongan ulama juga telah bersikap ganjil apabila mereka mewajibkan wudu disebabkan memandikan mayat berdasarkan hadis yang dhaif. Nah, jadi teman-teman semuanya, penggunaan dalil membatalkan wudu karena menyentuh mayat oleh mazhab Hambali dan juga penggunaan dalil batal wudu karena tertawa terbahak-bahak oleh mazhab Hanafi itu dianggap sebagai ganjil oleh Ibnu Rusyid. Ya, dia pendapat yang tidak dipakai. Jadi teman-teman semuanya, kita mengikuti pendapat mayoritas jumhur ulama ya. Kemudian teman-teman semuanya, yang ke-11, ragu dengan adanya wudu. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, kalau dia yakin bahwa dirinya suci, di mana sebelumnya dia berwudu, ya kan? Maka kemudian dia ragu, ya kan? Setelah dia yakin bahwa dia sudah bersuci, kemudian dia ragu, maka dia wajib berwudu. Pertama yakin, kemudian ragu, apakah dia sudah berwudu? Ya kan, sebelumnya sudah yakin dia sudah berwudu, tapi kemudian ragu, maka menurut mazhab Maliki dia harus berwudu lagi. Begitu juga jika dia merasa yakin tentang berlakunya hadas dan ragu bahwa dirinya masih suci, maka dirinya wajib berwudu. Pokoknya kalau udah ada sedikit keraguan, maka dia harus wudu lagi, kira-kira begitu ya. Nah, sementara menurut mazhab selain Maliki, ya kan, wudu tidak akan batal dengan adanya perasaan ragu. Kalau sedikit ragu itu tidak batal kalau menurut ulama selain mazhab Maliki, karena ada kaidah mengatakan al-yaqinu la yudallu bisyak, ya kan, keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan. Posisi yakin itu 100%, sementara posisi ragu itu dia hanya 50%, kira-kira begitu ya. Jadi artinya yakin itu dia lebih kuat. Maka menurut jumhur ulama selain mazhab Hambali, selain mazhab Maliki, orang yang ragu setelah dia yakin,
ya kan? Maka dia tidak akan batal wudunya. Artinya wudu dia masih ada. Tadi dia sudah yakin dia sudah wudu, kemudian ragu, maka keraguan ini tidak akan bisa membuat wudu dia jadi batal, kira-kira begitu. Dalil yang dipakai oleh mazhab jumhur ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi salati faqala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidu rihan. Seorang laki-laki telah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia merasa ada yang menemukan sesuatu pada dirinya ketika salat. Lalu Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu berhenti salat kecuali jika kamu mendengar bunyi atau menghirup bau." Jadi Rasulullah menegaskan, jangan berhenti sholat, nggak perlu merasa ragu ini ragu itu ketika sholat, kecuali, ya kan, kecuali boleh kamu berhenti sholat ketika kamu mendengar bunyi atau bau, dengar bunyi keluar angin, misalnya kan, itu kalau sudah kedengaran baru, atau bau, udah kedengaran bau, tapi kalau hanya ragu-ragu sedikit, nah itu jangan dibatalin sholatnya. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi menurut mazhab Hambali yang ke-12 ya. Wudu akan menjadi batal dengan setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali mati. Kalau menurut mazhab Hambali, wudu akan batal kalau terjadi pada seseorang itu perkara-perkara yang membuat dia wajib untuk mandi. Seperti misalnya keluar mani, haid, nifas, wiladah dan semuanya. Kalau terjadi perkara-perkara tersebut pada seseorang, maka wudu dia akan batal. Itu menurut mazhab Hambali. Ya. Kecuali mati. Ya, kecuali mati. Kalau mati hanya mewajibkan mandi saja, ia tidak mewajibkan wudu. Nah, itu menurut mazhab Hambali. Ya, di antara perkara-perkara yang mewajibkan mandi adalah apabila telah berjima, ya kan? Keluar mani. Apabila seorang kafir masuk Islam, baik dia berasal dari kafir asli ataupun masuk Islam kembali dari murtad. Apabila orang yang murtad kembali menganut Islam, maka dia wajib mandi, wajib mandi dia. Maka jangan coba-coba untuk murtad. Apabila diwajibkan mandi, maka diwajibkan juga berwudu. Nah, karena dia wajib mandi, maka wajib juga wudu. Kalau menurut mazhab Hambali, wudu akan batal dengan sebab murtad, dan juga wudu akan batal kalau dia kemudian setelah wudu dia murtad. Karena apa? Karena murtad ini dapat menghapus amalan seseorang. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama mazhab Maliki. Ya, pendapat mazhab Hambali ini sesuai dengan pendapat ulama mazhab Maliki. Akan tetapi teman-teman semuanya, menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa wudu tidak menjadi batal dengan sebab murtad. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, wudu tidak akan batal dengan sebab murtad ya. Nah, jadi begitu teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti baca berikutnya di file yang sudah saya kirim apa kesimpulannya. Silakan nanti dicek kembali. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.